Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video pertama, teman-teman sudah mendengarkan pemaparan saya terkait konsep dasar psikologi, yaitu tentang sejarah serta definisi dari psikologi. Nah, di video kedua, kita akan membahas tentang hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu sosial, ilmu pasti, dan teknologi. Kemudian kita juga akan mengenal beberapa tokoh yang mempunyai peran penting dalam perkembangan aliran-aliran dalam psikologi. Nah, kita mulai dari yang pertama ini, kita bicara tentang apa sih hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu sosial, begitu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan di video pertama bahwa psikologi ini saling terkait dengan ilmu pengetahuan yang lain. Di pertemuan sebelumnya saya mengatakan bahwa setiap ada manusia di sana, maka psikologi itu juga berperan. Nah, sementara di masyarakat kita saat ini, ilmu itu berkembang sangat luas. Kemudian manusia itu juga mempelajari banyak hal, tidak hanya tunggal gitu ya. Jadi kita kenal istilah multidisiplin, karena berbagai ilmu itu saat ini sudah berkembang begitu. Nah, di antara ilmu-ilmu sosial yang sangat banyak, ada beberapa yang bisa kita jelaskan kita kaitkan dengan ilmu psikologi ini sendiri. Yang pertama, misalnya, kaitannya ilmu psikologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri, teman-teman tahu berbicara tentang valuta asing misalnya, naik turunnya mata uang negara, kemudian transaksi jual beli dan sebagainya. Nah, ternyata ketika ini dikaitkan dengan psikologi, dengan ilmu kejiwaan tadi perilaku dan akal manusia, ini bisa kita gunakan untuk mengkaji tentang keputusan jual beli gitu ya. Apa sih yang membuat konsumen itu tertarik untuk membeli suatu produk? Kemudian dalam suatu perusahaan mereka juga memanfaatkan ilmu psikologi ini untuk mengemas begitu ya produksi mereka supaya menarik bagi konsumen misalnya. Atau bisa juga kemudian berinovasi mencoba membuat kemasan yang tadi selain menarik, mungkin juga dilihat berisi volumenya banyak begitu. Jadi yang tadinya misalnya kemasannya agak lebar, dibuat sedikit kecil tapi lebih tinggi begitu. Jadi mengisyaratkan bahwa sekarang isinya lebih banyak. Jadi konsumen jadi lebih tertarik untuk membeli. Atau juga misalnya diberikan potongan harga atau bonus produk yang lain. Nah, sekarang kan banyak misalnya beli 2 tambah 1 dan sebagainya. Nah, ini adalah strategi-strategi yang kemudian menggunakan ilmu psikologi untuk menarik konsumen untuk membeli produk dari perusahaan. Selain itu juga misalnya harga yang naik turun ini juga mempengaruhi perilaku konsumsi dari konsumen, gitu ya. Kalau misalnya harganya mahal, gitu ya, kemudian barangnya itu sedikit, maka bagi konsumen-konsumen yang mempunyai daya beli yang tinggi, mereka akan tertarik untuk membeli karena satu misalnya ada kaitannya dengan gengsi gitu ya. Jadi ketika berhasil membeli suatu barang maka harga dirinya akan naik. Nah, ada yang tipe-tipenya seperti itu dan sebagainya. Jadi ilmu ekonomi bisa juga dikaitkan dengan psikologi. Kemudian kaitannya dengan sosiologi ini untuk mengkaji fenomena-fenomena seperti gejala urbanisasi gitu ya. Jadi perpindahan dari orang-orang yang tadinya bermukim di desa kemudian pindah ke kota gitu ya. Karena gejala seperti ini misalnya bagi orang-orang mempunyai persepsi ketika pindah ke kota maka kehidupannya akan semakin layak, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan sebagainya. Padahal belum tentu juga gitu ya, ketika kemudian pindah ke kota kondisinya akan jauh lebih baik gitu. Kemudian juga digunakan untuk mengkaji konflik antar kelompok gitu ya, antara kelompok A dan kelompok B, antar umat beragama, antar suku dan sebagainya. Kadang ada konflik semacam ini yang kemudian psikologi pun juga bisa digunakan untuk mengkaji kondisi seperti itu.
termasuk juga perundungan atau bullying yang terjadi pada remaja-remaja gitu ya, SMP maupun SMA. Kemudian ilmu pendidikan. Nah, ini terkait sekali dengan teman-teman ya saat ini yang akan menjadi calon pendidik gitu ya. Teman-teman butuh kemudian mendalami ilmu psikologi karena ilmu psikologi ini bisa digunakan untuk memahami keunikan siswa, membantu siswa untuk belajar lebih baik, merancang pembelajarannya sesuai dengan keunikan mereka dan kebutuhan mereka, begitu. Sehingga proses belajar itu tepat sasaran, begitu. Kemudian dalam ilmu politik juga demikian ya, diceritakan bahwa di Amerika itu ya, setiap calon presiden itu mereka mempunyai psikolog sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk membantu suksesi pemilihan mereka. Nah, ini kaitannya dengan pembentukan karakter gitu ya. Kadang misalnya kita melihat ada beberapa calon yang sebenarnya secara kompetensi itu mungkin kurang daripada calon yang lain, tapi dia lebih unggul dalam pemilihan. Nah, ini bisa berkaitan dengan pembangunan karakter, image building, dan sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan psikologi juga. Kemudian tentang ilmu hukum, ya, persidangan-persidangan misalnya, nah di sana psikologi ini juga berperan. Jadi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam kasus, misalnya hak kepemilikan anak, pencemaran nama baik, terorisme, dan sebagainya, begitu. Nah, ini adalah beberapa ilmu sosial yang mempunyai hubungan dengan psikologi, meskipun masih ada ilmu-ilmu yang lain juga berhubungan dengan psikologi. Nah, kemudian untuk kaitan psikologi dengan ilmu-ilmu pasti dan teknologi, misalnya dengan ilmu kedokteran. Nah, saat ini sudah sangat erat ya kaitannya psikologi dengan ilmu kedokteran. Jadi ini digunakan untuk strategi ya, bagaimana melakukan pendekatan terhadap pasien, bagaimana supaya pasien itu tidak takut ketika diberikan treatment, kemudian juga bisa digunakan untuk menemukan ya penyebab non medis, karena kadang pasien itu datang dengan keluhan tertentu, tapi ketika dicek secara medis, secara laboratorium misalnya, tidak ada kerusakan yang berarti dalam tubuh dia, begitu ya. Nah, ini kemudian diarahkan untuk berkonsultasi ke psikolog, begitu. Jadi untuk menemukan penyebab non medis, kemudian juga mengatasi ya penyakit-penyakit tersebut, termasuk juga pada penyakit yang kronis ya, psikologi kemudian digunakan untuk membantu pasien menenangkan dirinya, begitu. Jadi seperti pasien kanker, bagaimana kemudian bisa menenangkan dirinya, membuat dirinya rileks, kemudian menerima kondisinya dan sebagainya. Kemudian jika terkait dengan arsitektur dan tata kota ya, nah psikologi ini bisa membantu untuk bagaimana sih membuat rumah yang nyaman untuk ditinggali, yang terasa lapang, yang terasa luang, kemudian dilihat dari pencahayaan yang masuk ke rumah gitu ya, karena itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis penghuninya ya. Kalau misalnya rumahnya gelap kan tentu akan berpengaruh. Kemudian bagaimana menyusun tata kota yang sesuai dengan perilaku warga dan sebagainya. Nah, kemudian untuk teknologi penerbangan ini juga digunakan ya. Jadi misalnya psikologi itu digunakan untuk membantu ya dalam perancangan pesawat yang anti stres bagi penumpangnya. Gitu. Jadi penumpangnya merasa nyaman, merasa tenang selama penerbangan. Kemudian juga digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antar awak pesawat gitu. Jadi kalau komunikasinya tidak lancar kan ini akan bermasalah juga. Nah, psikologi membantu di sana. Nah, ini gambaran ya bahwa psikologi itu ternyata sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu sosial maupun ilmu-ilmu pasti, bahkan teknologi. Belum juga nanti kalau kita bicara tentang ilmu komputer gitu ya, yang sekarang itu semakin berkembang ya, augmented reality, AR gitu ya, AR, kemudian teknologi yang lain begitu. Nah, ini psikologi sangat dibutuhkan di sana, begitu. Sehingga ini menjadi gambaran ya bahwa ternyata
belajar tentang manusia itu sendiri sangat penting karena di kehidupan kita ini semuanya juga dikendalikan ya oleh manusia, dan manusia itu sekarang sudah semakin canggih ya karena menciptakan berbagai peralatan yang membantu manusia itu sendiri untuk meringankan beban kerja atau tugas-tugasnya. Nah, terkadang ada yang masih bingung ya, apa sih bedanya antara psikolog dan psikiater gitu ya? Bedanya psikologi dan psikiatri itu apa? Apakah menurut teman-teman itu beda atau sama? Nah, ternyata keduanya itu adalah berbeda ya, teman-teman. Perbedaannya seperti apa? Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita gunakan ya, kita cermati gitu bahwa meskipun kedua-duanya itu berhadapan dengan masalah-masalah kejiwaan gitu ya, tapi masing-masing mempunyai porsinya sendiri, begitu. Nah, untuk sebutan profesi, untuk psikologi sendiri disebut dengan psikolog ya, sementara di psikiatri disebut dengan psikiater. Cabang ilmunya ini juga berbeda. Psikologi itu berasal dari cabang ilmu psikologi, sementara psikiater itu berasal dari cabang ilmu kedokteran. Begitu. Jadi beda ya, psikolog itu dari psikologi, kemudian kalau psikiater itu dari kedokteran atau dokter. Nah, untuk teknik perlakuan menghadapi klien atau pasien ini juga mempunyai perbedaan ya. Untuk psikologi sendiri, untuk memberikan perlakuan terhadap klien itu menggunakan observasi, wawancara, konsultasi, konseling, psikoterapi begitu. Sedangkan untuk psikiater itu mereka karena dokter ya menggunakan perlakuan atau terapi medis atau terapi obat gitu ya. Jadi misalnya pada gangguan penyalahgunaan narkoba gitu ya, kemudian untuk kondisi-kondisi stres depresi yang berat begitu sehingga membutuhkan obat-obat penenang syaraf gitu, nah itu diberikan resep obat begitu. Nah, dari pendidikannya sendiri ini juga berbeda ya. Kalau untuk psikolog mereka maaf ini terbalik ya. Jadi untuk psikolog itu dari pendidikan psikolog klinis, kemudian melanjutkan ke magister profesi psikolog klinis, kemudian kalau untuk psikiater, mereka mengambil dokter umum, kemudian mengambil spesialisasi di kedokteran jiwa, begitu. Nah, ini beberapa perbedaan ya antara psikolog dan psikiater. Jadi teman-teman nggak usah bingung ketika muncul dua istilah ini. Memang keduanya menangani masalah kejiwaan, tapi keduanya ini berbeda ya dari segi profesi, cabang ilmu, teknik perlakuan, serta pendidikannya. Baik, teman-teman, setelah ini kita akan mengenal beberapa tokoh ya yang memunculkan lahirnya psikologi modern. Yang pertama adalah Wilhelm Wundt. Dia adalah pendiri laboratorium psikologi pertama di Jerman ya dan di dunia bisa katakan seperti itu. Jadi Wundt ini melakukan penelitian bersama teman-temannya selama 45 tahun tentang proses mental. Penelitiannya waktu itu masih sederhana ya, jadi menggunakan indera saja gitu. Jadi mengamati benda, kemudian mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut ya tentang aliran dalam psikologi, nanti kita ada pertemuan di minggu setelah ini. Nah, beberapa aliran awal dalam psikologi itu ada aliran strukturalisme, besok coba kita bahas lagi ya. Kemudian aliran fungsionalisme, aliran behaviorisme, psikologi gestalt, aliran psikoanalisis atau psikodinamika, begitu. Nah, untuk aliran nanti kita akan coba bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan, baik dari video 1 maupun video 2, teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bagian ini ya, di bawah ini gitu ya, di bagian Google Classroom di section ini.
Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.